Lingxi, akhirnya kau datang juga. Aku sangat bosan. Tapi kulihat kau sangat senang. Kau sedang mengobrol dengan siapa? Bukan siapa-siapa, hanya membicarakan pekerjaan dengan Kak Wen Yue. Oh ya? Aku tidak percaya. Katakan, apa yang terjadi di antara kau dan Shi Wei? Tidak terjadi apa-apa. Lalu, kenapa dia bisa muncul di sini? Sejak kapan kalian sedekat itu? Bagaimanapun juga, aku adalah artis yang bekerja di hiburan Seng. Aku terluka dan dia datang menjengukku, bukannya sangat normal. Masih mau berpura-pura? Oh, lalu kenapa aku tidak pernah melihat dia mengunjungi artis lain? Sudah cukup interogasinya, akan kuceritakan. Aku dan Shi Wei sekarang kurang lebih mungkin berhubungan karena dia pernah menyelamatkanku. Apa? Dulu sebelum pindah perusahaan, dia pernah menyelamatkanku 1 kali. Saat itu aku berjanji akan mentraktirnya makan. Setelah itu aku sibuk dan lupa, sampai sekarang belum kutepati. Lalu, beberapa saat yang lalu, aku diikuti oleh penggemar garis kerasku dan diselamatkan lagi olehnya. Jadi untuk berterima kasih padanya, aku jadi lebih sering berhubungan dengannya. Oh, ternyata begitu. Jadi sekarang kalian sudah berpacaran? Belum. Aku hanya sedikit menyukainya, masih belum mengungkapkan perasaan. Selain itu, dia memiliki latar belakang yang jauh lebih baik dan kaya dariku. Hubungan kami berdua masih belum resmi. Biarkan mengalir saja. Jangan tanya lagi. Halo Bu, kenapa telepon di saat seperti ini? Tidak ada orang yang mengangkat telepon di kantormu. Kabarmu akhir-akhir ini bagaimana? Pekerjaan melelahkan? Akhir-akhir ini aku baik-baik saja, tidak terlalu sibuk. Nanti kalau ada waktu, aku masih akan datang menengoki ibu. Lingxi, itu kalau mau mengatakan sesuatu, langsung katakan saja, Bu. Ibu mau tanya, akhir-akhir ini kamu tidak berhubungan dengan keluarga Lu lagi, kan? Ya, Pak Lu akhir-akhir ini sedang sibuk. Kami tidak begitu berhubungan lagi. Ibu tidak perlu khawatir. Bagus kalau begitu. Lebih baik kita berdua jangan ikut campur dalam urusan keluarga mereka, agar... Bu, Nyonya Lu sedang sakit. Dia mengidap anemia aplastik akut. Dia memerlukan transplantasi sumsum tulang. Apa? Lalu, apakah sudah menemukan sumsum tulang yang cocok? Belum. Sumsum tulang dari keluarganya dan dari yang ada di kota ini masih belum berhasil. Harus menunggu kabar dari luar kota. Lingxi, kita harus membantu apa yang kita bisa. Anggap saja sebagai amal. Ibu dulu mengidap kanker tenggorokan. Bisa dibilang ibu beruntung dan dibantu oleh orang yang baik. Pokoknya, aku mengerti, Bu. Aku juga berpikiran seperti itu. Masuk. Ibu Xia, perintahmu sudah selesai kulakukan. Oh, apa yang kau lakukan? Aku menyogok seorang desainer yang magang di Wei Design agar dia menuduh Ye Lingxi plagiat. Semuanya sudah siap. Setelah kau memberi perintah, reputasi Ye Lingxi akan hancur. Bagus. Lakukan itu setelah aku dan Nanheng pergi ke luar negeri untuk investigasi lapangan. Dokumen kerjasama dengan Senlai sudah kusiapkan. Setelah kedua belah pihak sudah melakukan investigasi lapangan, maka kontrak bisa ditandatangani. Dokumennya tidak ada masalah. Tolong hubungi Senlai. Tidak, aku sendiri yang akan pergi ke sana.
Nanheng ada di dalam. Aku mau membicarakan kontrak dengannya. Maaf, Pak Seng tidak ada di tempat. Dia kemana? Dia sedang rapat. Kapan rapatnya selesai? Maaf, aku juga tidak begitu tahu. Kalau rapatnya tidak lama, mungkin beberapa jam. Kalau rapatnya lama, mungkin bisa sampai malam. Baik, kalau begitu aku akan menunggu di ruangnya. Liu Mei Mei, apa maksudmu? Ibu Xia, tanpa izin dari Pak Seng, kau tidak boleh masuk ke ruangannya. Kau kira kau siapa? Kau tidak berhak memerintahku. Tolong jangan main-main. Kau bukan karyawan di Senglai. Masuk ke ruangan presiden dengan paksa akan merugikan Senglai. Ibu Xia, jangan sampai aku panggil satpam ke sini. Kau tunggu saja. Pak Seng, Nona Xiaolu mau membahas kontrak denganmu. Dia di mana? Di ruang tunggu tamu. Suruh dia ke ruanganku. Nanheng, kau sudah balik. Saat kau sedang rapat, kau tahu perlakuan Liu Mei Mei padaku seperti apa? Kontraknya di mana? Tunjukkan padaku. Nanheng, kau mendengarku atau tidak? Waktuku sangat berharga. Aku tidak sempat mendengar omong kosongmu. Kalau kau bukan datang untuk membahas kontrak, maka silakan keluar. Ini adalah rencana kerja sama Senglai dan grup Xia. Kalau kau merasa tidak ada masalah, maka kita bisa pergi menginvestigasi lapangan dulu, lalu baru menandatangani kontrak. Bagaimana menurutmu? Ya, tidak masalah. Aku akan suruh Liu Mei Mei membeli tiket pesawat untuk besok pagi. Xiaolu, kuharap kejadian hari ini tidak terulang lagi. Nanheng, apa maksudmu? Sebagai petinggi di perusahaan lain, masuk ke ruanganku tanpa izin dariku. Perilaku yang merugikan Senglai ini jangan sampai terulang lagi. Seng Nanheng, kita berdua teman dari kecil. Kenapa kau bisa memperlakukanku seperti ini? Aku adalah presiden Senglai. Aku harus bertanggung jawab atas perusahaan ini. Kalau semua orang bisa keluar masuk seenaknya, dan ada dokumen penting yang bocor atau hilang, itu akan sangat fatal bagi Senglai. Kalau yang berdiri di sini adalah Yelingxi, apakah kau juga akan bicara seperti itu? Tidak, Lingxi tidak akan melakukan hal yang menyusahkanku. Li Fai Fai hari ini izin? Sepertinya tidak. Ibu Ye, gawat. Ada apa? Ibu Ye, lihat ini. Desain dari Wei Design Studio disebut plagiat. Ada apa ini? Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Kenapa bisa ada kejadian seperti ini? Li Fai Fai, dia sudah tidak bisa dihubungi. Aku paham. Dari pemutusan kerjasama sebelumnya dan sekarang ada kasus plagiat ini, pasti ada orang yang mengincar kita. Ibu Ye, sekarang kita harus bagaimana? Langkah demi langkah. Pertama, kita harus meminta pengacara membuat surat legal dan meminta pendukung online mengalihkan topik. Lalu, aku akan menghubungi majalah pakaian wanita untuk melakukan wawancara lebih awal dan disiarkan langsung secara online. Surat legal dari Wei Design sudah dibuat secara online, menuduh akun pemasaran mengambil dan menyebarkan dokumen rahasia milik studio secara ilegal, sehingga merugikan studio. Dan berkat pendukung online, perhatian netizen pun dialihkan dari plagiat ke pencurian gambar. Kemudian, Yelingxi menerima wawancara dari majalah pakaian wanita. Saat ditanya tentang kasus plagiat, Yelingxi membantah kalau studionya melakukan plagiat. Dan dengan beraninya dia membocorkan aturan tidak tertulis dari industri desain. Wei Design Studio tidak melakukan plagiat. Berita yang ada di internet itu disebarkan oleh akun pemasaran untuk menarik perhatian banyak orang. Lalu, kenapa desain dari Wei Design Studio memiliki elemen yang sama dengan desain lain yang sudah ada? Sebenarnya, itu hanyalah aturan tidak tertulis dari seorang praktisi demi melindungi haknya sendiri. Maksudnya?
Dari draft awal sampai draft akhir, seorang desainer akan melalui proses sangat panjang untuk berkreasi dan modifikasi. Tapi di tengah-tengah ini, bisa terjadi yang namanya pembatalan kerjasama. Saat membuat draft awal, seorang desainer kebanyakan akan menggunakan elemen dari karya orang lain untuk menghindari penipuan dari klien. Kalau kerjasamanya lancar, maka seorang desainer baru akan memasukkan ide-ide kreatifnya sendiri ke dalam desainer di proses modifikasi dan perbaikan. Jadi yang diberitakan plagiat di internet itu bukan desain akhir, melainkan hanya draft awal yang memiliki aturan tidak tertulis tersebut? Benar. Penyelesaian masalahnya jauh lebih baik dari perkiraanku. Kak Heng, pacarmu itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Aku tidak diperlukan. Siwai, kau telusuri kasus ini dari awal. Cari tahu siapa yang mengincar Lingxi dan Wei Design. Masih perlu ditelusuri. Kukira kita berdua sudah tahu siapa orangnya. Dia adalah temanku dari kecil. Aku mau memberikannya satu kesempatan lagi. Tapi kalau ada bukti yang nyata, maka beda cerita. Ye Lingxi, bagus. Tak disangka kau bisa membalikkan keadaan seperti ini. Aku sudah meremehkanmu.